Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Kita tidak mengenal pahlawan kesiangan. Setiap orang harus berjuang. Mau pagi, siang, malam, nggak penting. Pahlawan itu bisa datang di saat waktu yang tidak terduga ketika rakyat membutuhkan. Orang katakan setiap zaman akan melahirkan pahlawannya masing-masing. Mungkin karena pahlawannya Ahok. Mau siang, mau malam, mau pagi, nggak penting. Mau pahlawan kesiangan, mau pahlawan kemalaman, kepagian, itu nggak terlalu penting. Mau siang, mau pagi, mau malam, tengah malam, pagi, nggak terlalu penting tuh. Ahok berani nih belak-belakan. Kalau mau meributkan pahlawan siang, pahlawan tengah, pahlawan malam terkait dengan Ahok, kenapa dia nggak ribut Menteri BUMN? Kok ketemu dengan Jaksa Agung dalam kasus ini tengah diselidiki? Kenapa tidak mengatakan itu pahlawan tengah malam, pahlawan tengah pagi, tengah siang? Dia ribut kepada Ahok yang nggak punya jabatan apa-apa. Anda jangan ribut. Anda ini bukan siapa-siapa. Jadi ini saya ingin menegaskan kepada buzzer-buzzer Ahok ya, banyak omon-omon aja, ngebacot aja, baru dia pura-pura muncul sebagai pahlawan kesiangan. Kemarin pada rapat Komisi 6 DPR RI, itu ada orang yang namanya Andre Rosiade, itu menggiling Ahok, ya, mencecar Ahok, dan sangat kejam, ya. Beliau mengatakan di situ, Ahok ini adalah orang yang menjadi komisaris utama di Pertamina yang hanya bisa omon-omon dan tidak bisa mengeksekusi apapun di situ dan tidak pernah membawa berkas ke broker Pertamina pada saat dia menjabat, ya, dan bahkan dia adalah pahlawan kesiangan. Ahok adalah pahlawan kesiangan. Itu menurut Andre Rosiade. Andre, lu ingat ya, lu ingat baik-baik, lu bukan siapa-siapa di negara ini, Andre. Ya, sumbangsihmu untuk negara ini tidak ada, dan orang nggak pernah ada yang simpatik denganmu. Ya, dirimu hanya pesuruh partai. Jangan berlagak. Mentang-mentang sekarang Prabowo Subianto menjadi presiden, terus Gerindra bisa merajalela. Itu gedung parlemen, gedung DPR RI itu bukan milik lu, bukan milik kalian. Kenapa lu seakan-akan pegang semuanya? Lu pegang setir itu di rapat Komisi 6 tersebut. Nggak malu dengan partai lain. Bahkan di saat Mbak Rike ya dari PDI ya menyatakan permintaannya pada saat itu, ya udah panggil Ahok ke sini. Langsung Anda bilang tidak perlu. Ngapain ngasih panggung untuk orang-orang yang merasa menjadi pahlawan kesiangan lo? Lu hanya pesuruh partai. Ingat, gue nantang lo deh sekarang, ya. Pertanyaannya buat lo, pernahkah lo menang menyokong usunganmu untuk menjadi presiden selama ini? Pernah menang nggak? Ya, itu PR buat lo. Jawab dengan jujur, pernah menang nggak? Lu nggak ada apa-apanya di negeri ini karena memang nggak punya kontribusi apapun untuk negara. Jadi jangan menghalangin orang yang pure bela bangsa, orang yang tidak mementingkan kepentingan pribadi seperti Ahok untuk membongkar kasus-kasus di Pertamina. Kenapa lu yang panik? Seharusnya kalian-kalian di parlemen itu setuju. Nggak perlu lagi membahas kenapa kemarin begini-begini. Ya. Terus sekarang Pertamina terbongkar, apakah itu hasil kerja lo? Hasil kerja dari Dirut yang sekarang? Halo? Kita juga tahu Dirut yang sekarang dari mana. Komut Pertamina yang sekarang dari mana kita tahu. Semua dari Gerindra. Jadi Anda jangan membodohin masyarakat Indonesia. Ahok bersama rakyat Indonesia sekarang ini. Dan kami seluruh netizen di Indonesia itu lagi menggiring Ahok. Ya, lagi menggiring Ahok untuk membongkar itu. Lu setuju atau tidak, lu jangan panik. Ya, ini yang gue sampaikan sama lu ya, Andre. Lu bukan siapa-siapa di sini. Mau lu jadi bawa wamen di sini juga nggak ada ngaruhnya. Nah, kita juga tantang Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau memang Anda mencintai negeri ini dan bebas dari koruptor, silahkan berprolah dengan orang yang ingin membongkarnya. Bukan dengan pasukan-pasukan dari partai Anda. Itu nggak ada gunanya. Karena mereka punya kepentingan masing-masing. Jangan sampai ini polemik berkepanjangan. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa Dirut sekarang, Komut Pertamina sekarang dari Gerindra?
Itu pertanyaan besar. Jangan dibilang masyarakat ini bodoh semua, jangan. Netizen jutaan di Indonesia ini itu tidak ada yang bodoh. Ya, hati-hati. Dan siap-siap Anda untuk akan dirujak oleh netizen. Andre Rosiade, ya. Sekali lagi saya bilang kepada Anda, jangan pernah usik Ahok. Ya, lu nggak bakalan menang di sini. Oke, akal sehat dari Medan. Saya sebagai anggota DPR Komisi 6 minta Pak Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina. 15 Februari 2020 saya bicara Ahok diganti. Oh, saya lihat ternyata di TikTok rame. Pernyataan saya tanggal 15 Februari yang minta Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok. 15 Februari 2020. Seharusnya Ahok, Anda itu dukung Ahok dong. Biar kemarin tahun 2020 tanggal 15 Februari yang Anda sebutkan itu biar terbongkar kasus kenakalan di Pertamina. Coba nggak Anda bungkam itu Ahok, kan nggak terjadi seperti ini. Masyarakat dirugikan pengoplosan minyak di Petraniaga, ya, minyak Pertalite menjadi Pertamax. Coba dulu muncung Anda itu enggak tanggal 15 Februari tahun 2020, coba muncung Anda itu, coba dulu jangan ribut. Jangan membungkam Ahok. Kan enggak akan terjadi ini permasalahan oplosan ini. Ini karena muncung Anda. Ya, karena muncung Anda itu terlalu sedikit berisik gitu loh. Seakan-akan Anda nggak mewakilin suara rakyat. Ya. Dan saya sesalkan juga kepada Bung Andi Rosiade. Seenaknya Anda bilang saya kembali nih Aji. Menuduh orang mengkritik Anda itu buzzer, Bu Ahok. Dari mana Anda tahu buzzer? Hah? Jangan asal ngomong lah. Ya. Bahkan Anda tadi di rapat Komisi 6 Anda berkatakan saya punya hak dong untuk menjawab dan menuduh anggota DPR Pak Darmadi teman-temannya buzzer Ahok. Itu Anda lagi-lagi menuduh, nggak menunjukkan kelas Anda itu sebagai wakil rakyat. Dan saya minta itu Bapak Darmadi dari Komisi 6 itu, apakah itu Pak Darmadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Saya nggak tahu Darmadi yang mana itu. Tapi saya minta kepada Pak Darmadi itu, tolong diklarifikasi itu ngomongnya Adi Rosiade tentang tuduhan kepada Anda berteman dengan buzzer-buzzer Ahok yang menyerang. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, seperti biasa saya akan membacakan komentar-komentar para netizen yang menanggapi cuplikan video yang barusan saja kita tonton agar kita bisa saling bertukar pikiran. Ya, Andre, ini saran buat Anda dari rakyat. Kalau Anda berpihak ke koruptor, tengik di kasus Pertamina, lebih baik Anda mundur dari DPR. Kami tak butuh orang seperti Anda jadi wakil kami. Sebaiknya Anda mundur saja. Mendingan kesiangan daripada tidak ya Andre. Rakyat Indonesia sudah pintar, sudah bisa menilai. Kita lanjut lagi. Saya orang Padang. Saya setuju dengan Pak Ahok. Saya malu dengan Bang Andre Rosiade. Jangan jadikan nama Padang, serang aja dia. Ya betul, kami atas nama masyarakat Indonesia mendukung Ahok untuk bongkar kasus koruptor yang ada di Pertamina. Pak Presiden Prabowo harus diperiksa Andre. Partai Gerindra tidak perlu orang seperti Andre dan pecat saja Pak. Andre Rosiade belain koruptor karena teman dekatnya. Lihat dan periksa jejak digitalnya. Ya, ini lagi komentar teman kita dari Samuel.
Harusnya Pak Prabowo pecat Andre Rosiade karena tidak sesuai instruksi Presiden dan bikin malu Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Siapa tahu ada udang di belakang batu. Ahok pahlawan membela rakyat biasa, melawan para koruptor yang makan uang rakyat. Kadang bingung, kata anggota DPR, Ahok banyak ngebacot. Gak kebalik tuh Andre. Semakin jelas Bong Andre sangat melindungi para koruptor dan bukan mewakili rakyat. Lebih baik pahlawan kapan saja daripada pahlawan manusia bejat yang korupsi uang rakyat. Wah, parah bang, kalau Pak Andre yang terhormat ini ikut bermain di kasus Pertamina, termaksud mengkhianati Bapak Presiden Prabowo yang benar-benar ingin memerangi korupsi. Kalau Andre ini bukan wakil rakyat, ini malah bikin rakyat geram sama Andre, dasar. Andre tidak mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo gencar-gencarnya memberantas koruptor, pecat aja Pak Andre ini, tidak sesuai dengan program Presiden. Pahlawan itu bisa datang kapan saja untuk melawan dan pengkhianat negara ini. Kejagung panggil Ahok sebagai saksi. Andre Rosiade kok penuh kegelisahan. Ada apa ya? Dewan Kehormatan DPR harus segera panggil si Andre Rosiade untuk diberi pelajaran. Ayo kita desak KPK. Sidik Andre Rosiade diduga dia ini ikut terlibat dalam kasus Pertamina. Ya, kita lanjut lagi. Andre Rosiade dengan HPH Sami Maon sudah gaharu cempaka pula. Sudah tahu ditanya pula. Muncung kedua orang itu jangan dipercaya. Ahok keren. Paten untuk berantas korupsi. Andre, kami juga orang Minang, tapi hati-hati ngomong Andre, jangan sampai bikin malu pahlawan Minang. Kalau belum cukup wawasan, gak usah banyak ngomong. Walaupun presiden dari partai Anda nanti dirujak rakyat berwawasan. Sebab di partai Anda masih banyak yang 11/100, maklum ya. Baru kemarin dirujak ke Rocky Gerung, sekarang rakyat banyak yang ribut sama Anda. Yang dibela itu yang benar dan rakyat banyak Andre. Kami orang Minang jangan dibikin malu, maklum ya. Beranikan Pak Prabowo jika Andre Rosiade terlibat kasus Pertamina untuk diminta KPK memeriksanya, tidak pandang bulu seperti SBY atau seorang negarawan, di mana kadernya terlibat Haris diperiksa KPK. Sama-sama jenderal, kita menanti seorang kesatris yang benar-benar membela rakyat Indonesia. Ya, saya akan membacakan komentar terakhir dari teman kita, Levi Rojali. Bu Puan, kami minta untuk menghadirkan Pak Ahok untuk membuja kasus Pertamina. Kami ragu dengan si Andre yang membuli Pak Ahok dalam sidang DPR. Dengan perbuatan Andre dalam sidang Komposi 6 itu diduga Andre terlibat dalam kasus Pertamina. Ya, itulah komentar para teman-teman kita yang menanggapi cuplikan video yang kita tonton tadi. Jangan lupa share, komen, dan like. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.